Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fauzi Nur Ibrahim dari jurusan Informatika 2025 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini kami ingin menjelaskan salah satu materi dari bahasa pemrograman 1 yaitu CRUD, yang dimana saya juga ditemani oleh ketiga teman saya yaitu Dava Adilah Putra, Oh, Nabil Mursyid Yukinata, Sampurasun. dan yang terakhir teman saya yang sebagai kameramen yang bernama Ahmad Al-Fuji Harudin. Halo. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita cari tahu dulu yuk, CRUD itu apa sih? Nah, CRUD itu adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Yang dimana bagian ini biasanya digunakan dalam mengelola data di dalam sistem. Nah, selain itu, empat bagian ini juga mempunyai kegunaannya masing-masing loh. Kita cari tahu dulu yuk, apa saja sih kegunaan dari empat bagian ini? Nah, di sini saya ditemani oleh saudara Dava yang dimana dia akan menjelaskan kegunaan dari keempat bagian ini. Mas Dava, mau nanya dong, CRUD itu kan ada create, read, update, dan delete. Nah, kegunaan dari masing-masing bagian ini apa aja sih? Oke, CRUD ya. Jadi ada create, read, update, dan delete. Itu kan dari bahasa Inggris ya. Ada create artinya membuat, read artinya membaca, dan update artinya memperbarui, serta delete yang artinya menghapus. Sebenarnya dari artinya aja kita udah paham kan. Create artinya membuat. Pengertiannya yaitu kita membuat data baru ke dalam server atau database. Jadi kita memasukkan input untuk disimpan di dalam database. Nah, kedua itu ada read. Read itu apa? Membaca. Jadi membaca data-data yang sudah ada di database sebelumnya yang udah pernah disimpan di create tadi. Ketiga, itu ada update. Update itu apa sih? Jadi update itu memperbarui data yang sebelumnya dimasukkan di create. Misal di create kita memasukkan Dava. Nah, ternyata salah nih. Oh, salah nih. Ya udah kita ganti di update. Kita ganti misal jadi yang benar Fauzi Nur Ibrahim gitu. Nah, keempat yang terakhir itu ada delete, yaitu menghapus data yang ada di database. Kalian paham nggak? Biar lebih gampangnya saya kasih analogi simple ya. Saya kan megang buku nih. Anggap buku ini tuh database atau server lah gitu ya, atau sistem gitu yang biasa buat tempat nyimpen data. Nah, saya buka nih. Set, dibuka database-nya. Habis itu saya nulis. Nah, nulis ini create. Jadi kita membuat data baru di database untuk disimpan ke database. Misal, Dava ganteng. Nih, Dava ganteng. Nah, ini di save ke database. Ini create. Terus read itu apa? Jadi ketika kita baca Dava ganteng, itu tuh read. Nah, jadi ini read. Jadi cukup membaca itu disebut read, menampilkan. Nah, terus update itu apa? Misal update tuh jadi kita hapus nih datanya. Data yang udah ada kita hapus, kita ganti misal jadi Dava jelek. Nah, yang disimpan di database jadi Dava jelek kan. Nah, itu namanya update. Terus delete itu apa? Nah, delete itu kan menghapus data dari database kan. Berarti anggapannya shred datanya itu disobek dari database, yaitu diambil. Jadi datanya itu di sini kan. Nah, ini datanya, ini database-nya. Berarti kan udah hilang kan? Gitu. Oke. Harusnya udah paham dong dengan analogi sederhana kayak gini. Nah, untuk selanjutnya kita bareng-bareng implementasi lewat code CPP. Baik, kita langsung ke implementasinya saja. Yang pertama kita masukkan include IOStream, include vector, include string. Terus kita menggunakan namespace supaya line kode kita itu tidak terlalu panjang dan mudah dibaca. Terus di sini ada struktur data, deklarasi variabel global, deklarasi fungsi utama, integer main, integer pilihan. Yang pertama kita melakukan do code menu create data mahasiswa. Pertama ada tambah data create, yang kedua ada lihat data read, yang
keempat ada ubah data, update. Yang kelima ada hapus data atau delete. Nah, seperti biasa kita pilih 1 atau pilih 2, pilih 3 dan seterusnya sampai 5. Yang selanjutnya ada fungsi create, tambah data mahasiswa seperti biasa, masukkan NIM, masukkan nama, masukkan jurusan. Terus kalau sudah selesai ya data berhasil ditambahkan atau data berhasil disimpan. Yang kedua ada fungsi read yang biar kita cek dulu apakah datanya sudah masuk atau tidak. Jadi kalau data belum masuk nanti bakal muncul belum ada data yang tersimpan. Terus kemudian ada fungsi update. Ini supaya kita bisa mengubah jika ada data yang salah, misalkan kita ingin merubah misalkan salah typo, terus nanti kalau kita nggak usah ya nanti nggak usah dipilih, masukkan nomor data yang ingin diubah. Sudah sampai delete. Kalau ada data yang salah ingin di delete semuanya, kita tinggal pilih aja nomor 4 nanti di delete. Nanti langsung saja kita implementasi dengan menjalankan kodenya menggunakan terminal, yaitu A CTRL plus Alt plus N. Saya tunggu loading beberapa waktu. Nah, kita pilih tambah data atau create, misalkan pilih kita nomor 1, masukkan nama Nabil, masukkan jurusan informatika. Terus kita lihat datanya dulu, sudah terbaca ya datanya Nabil informatika. Terus misalkan kita pengen ubah data atau update, kita tinggal pilih nomor 3. Misalkan masukkan nomor data yang ingin diubah, misalkan nomor 1. Masukkan jurusan barunya, misalkan jurusannya teknik sipil. Sudah selesai, kita lihat datanya lagi, read. Kita pilih nomor 2. Nah, itu sudah menjadi teknik sipil. Kemudian kalau ingin mengubah data, kita pilih nomor 3. Masukkan nomor data yang ingin diubah, masukkan jurusan baru, teknik misalkan teknik apa ya, teknik statistika. Sudah selesai. Kalau udah selesai ya kita langsung keluar saja. Tapi kalau misalkan ada yang salah, kita tinggal pilih nomor 4, masukkan nomor data yang ingin dihapus. Misalkan yang tadi salah nomor 1, kita hapus, maka datanya akan terhapus. Kalau sudah selesai semuanya tersimpan, kita tinggal keluar menu. Dan itulah program selesai. Terima kasih. Wah, menarik juga ya penjelasan tentang Groot kali ini. Ditambah penjelasannya juga sangat singkat dan mudah dipahami. Apalagi abang-abang yang jelasnya juga ganteng-ganteng, pasti jadi lebih paham. Kalau nggak paham, tonton lagi ya biar makin terpana. Nah, mungkin cukup sekian tentang penjelasan Groot dari kelompok kita yang ganteng-ganteng ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. See you and goodbye. Dadah. One is the loneliest number that you'll